Baik, jadi materi kali ini kita akan berbicara tentang list, ya, struktur data yang tentang list. Jadi saya tulis ini tentang list. List itu apa sih? List itu adalah struktur data yang terdiri dari rangkaian elemen dan dia berurutan, sequence, berurutan. Jadi nanti ada ya seperti array sih ya, dia berurutan, ada indeksnya gitu ya, ada pakai indeks. Nah, oke, baik. Eh, List itu seperti array, kemudian dia tandanya pakai kurung siku ya. Kalau kita praktekkan di Python, umpamanya di sini ada list satu ya, list satu, kemudian ini ada kurung siku, tandanya kayak gini sih. Sama di materi algoritma yang kemarin, cuma ini lebih kita struktur datanya ya. List. Nah, contoh umpamanya eh, ada data ya, kita umpamanya ada data apa ini ya, data nama aja lah ya. Ini ada Budi, kemudian ada Susi gitu ya, list satu. Nah, kemudian, nah, kalau di Python itu bagusnya ya, ada kelebihannya itu dalam suatu array atau di dalam list itu bisa campuran antara antara string dan angka ya. Ini contohnya angka kayak gini ya. Kemudian ini 80 ya. Jadi ada bisa gabungan antara angka, kemudian boolean true false, kemudian bisa juga huruf ya. Ini kalau kita berbicara tentang di Python ya. Tapi kalau di program lain belum tentu ya. Nah, nah ini namanya list ya. Contoh list yang kedua ya. Ya, kadang dia standarnya seperti ini, satu, kalau angka semua ya. Nah, kayak gini ya, angka semua. Kemudian kalau karakter semua, list 3 ya. Ini karakter semuanya, A gitu ya, ini karakter, kemudian B, kemudian C, kemudian D, kemudian E, dan seterusnya, kurang satu. Nah, ini namanya list ya. Jadi ada satu serangkaian data ya, 1 2 3 4 gitu ya. Ini 1 2 3 4 5, ini numerik semua, kemudian ini karakter semua. Tapi kelebihan dari Python itu bisa berisi lebih dari satu, lebih dari beberapa tipe data. Oke, nah, kemudian kalau menampilkan data, ini ada nomor urut indeks ya, karena list itu kan dia sequence ya, ada nomor urut indeksnya. Kalau ini Budi itu nomor indeksnya adalah 0 ya. Ini biasa kita bahas ya kan. Susi itu nomor indeksnya 1, 67 itu 2, 80 itu 3. Jadi kalau defaultnya dimulai dari 0. Oke, kalau kita menampilkan datanya, ini print. Nah, kita tinggal panggil aja sih list berapa ya. Kalau per item, oke. Kalau secara keseluruhan seperti ini. Ini secara keseluruhan. Jadi langsung muncul ya, Budi Susi 67 80. Kalau kita mau per item, ya per item itu berarti tergantung indeksnya ya. Kita mau panggil indeks nomor 0 ya, berarti yang keluar adalah Budi ya, gitu dia. Ini pokoknya saya hapus. Oke, kalau list 0 ya berarti Budi, saya klik run. Kalau ini 1 ya, indeks 1 berarti Susi. Oke, ini teknis dasarnya kita memanggil list, gitu dia. Nah, kemudian di Python itu ada teknik pemanggilan secara berurutan indeksnya. Nah, contohnya adalah ini. Oke, ini ada dimulai dari 1 ya kan. Ini dimulai dari 1. 1 itu Susi ya. Jadi kalau terakhirnya berapa? Terakhirnya itu adalah 0 1 2 3. Berarti 3 terakhir sebelum 4 ya. Ya.
Kalau kita 1.24, kalau keseluruhan itu dari 0. 0.24 itu artinya memanggil keseluruhan. Dari 0 sampai, kenapa di sini 4? 4 itu kita anggap sebelum data terakhir. Ya, sebelum data terakhir itu adalah indeks sebelum indeks yang keempat. Jadi 0, 1, ya 2, kemudian 3. Berarti sebelum 4 itu terakhirnya di 80. Nah, kalau kita di sini ambil 3, nanti keluarnya adalah 0, 1, 2. Jadi Budi Susi sama 67. Kalau 0 sampai 3 itu dia. Nah, kemudian kalau saya ambil ya, ini bukan 0 tapi dimulai dari indeks 1, berarti dari Susi sama angka 67 aja. Ya, karena sebelum 3 itu dia konsepnya seperti itu. Nah, konsep pemanggilan data. Nah, terus bagaimana kalau kita pemanggilan dari data berapa sampai terakhir? Nah, di Python bisa juga pemanggilan datanya adalah dari 1 sampai terakhir. Nah, terakhir bisa kita hapus ya. Jadi 1.2 itu artinya dari indeks 1 sampai terakhir. Kalau saya tulis di sini kosong-kosong semua, berarti dari awal sampai terakhir. Cukup dituliskan titik 2 aja. Ya, dari apa? Artinya dari paling depan sama paling terakhir. Jadi kalau paling depan itu berarti dikosongkan, paling terakhir dikosongkan. Ya. Kalau paling depan itu mulai dari paling depan, kemudian kita ambil cuma Budi sama Susi aja, berarti ini kita ambil 0, 1, berarti sebelum 2. Ya, munculnya hanya Budi sama Susi aja. Ya, ini konsepnya. Sama nanti kalau nanti di materi data science, ya, materi data science tentang melihat data-data dari data yang mana yang mau dilihat. Nah, itu konsepnya pemanggilan recordnya kayak gini juga. Ya, kumpulan dari data. Nah, ini data list ya. Nanti kalau data SQL, kalau data di Excel atau di data science itu CSV, ya di CSV juga sama caranya memanggilnya kayak gini, memanggil datanya. Oke, nah terus bagaimana caranya kita mengupdate data ya? Mengupdate data atau memberi nilai data ya? Mengupdate data cukup simple, umpamanya kita ambil satu aja ya, ini biar nggak kebaca. Saya ambil satu aja. Saya mau mengupdate 67 ini diganti dengan nilai yang lain. Ya, caranya gimana? Kita tinggal tuliskan di sini list 1, kemudian 67 itu indeks yang keberapa ya? 0, 1, 2. Berarti ini kita tulis nomor 2. Ya. Kemudian kita kasih sama dengan. Ini artinya kita akan mengupdate data di list indeks nomor 2 diganti dengan apa ya? Contoh saya ganti dengan Budi, Susi sama siapa ya? Joni ya. Nah, ini kalau kita klik run, nanti di sini artinya sudah update sih. Ya, ini sudah update. Kalau kita mau panggil ya, kita panggil. Kita panggil di bawahnya lah. Ya, panggilnya pakai ini. Kita lihat datanya sih. Print dalam kurung data list 1 itu isinya apa aja gitu. Jadi kalau kita klik run, nah Budi, Susi, Joni 80. 67-nya sudah diganti dengan Joni. Oke, ini adalah konsep tentang mengupdate data atau memberi nilai suatu elemen di dalam list. Ya, memberi nilai di suatu elemen. Oke, seperti itu deh. Nah, terus bagaimana teknis ketika kita mau menghapus data di suatu indeks tertentu gitu ya. Untuk menghapus data di indeks tertentu kita ada beberapa metode ya.
Ya, diantaranya ada del, kemudian ada remove. Ya, gitu ada remove. Oke, nah del, nah kita saya tulis di sini aja. Kita menghapus data ya. Saya tulis ini menghapus data record yang ada di dalamnya ya. Oke, saya akan menghapus data yang 80 ya. Oke, menghapus data yang angka 80. Data update-nya yang list 1 itu yang paling bawah ini. Ya, sekarang kita mau menghapus 80. Gimana caranya kita menghapus nilai 80? 80 itu posisinya paling terakhir. Ya, kalau di metode yang kemarin bisa dilihat di video yang tentang stack ya. Stack itu berarti dia menghapus yang terakhir 80. Nah, di materi sekarang selain kita menggunakan pop ya, atau paling depan menggunakan menghapus dengan get ya, kita bisa menggunakan dengan cara del. Nah, del, oke, menghapus ini contoh menghapus yang dihapus adalah list 1 ya, namanya list 1. Di sini list 1. Nah, tinggal kita tunjukkan 80 itu di indeks nomor berapa ya? 80 indeks nomor 0, 1, 2, 3. Oke, nomor 3. Berarti kita tulis yang 3 ya. Nah, ini sudah artinya menghapus ya. Menghapus del list nomor 3. Nah, kita bisa cek lagi. Setelah kita hapus, kita cek di paling bawah di sini. Ya, kita klik run. Nah, nilai terakhir dari list 1 ini adalah Budi, Susi, Joni. Nah, bagaimana dia berubah jadi 80, jadi hilang datanya. Oke, datanya jadi hilang ya. Karena apa? Karena sudah di del list nomor 3 gitu deh. Nah, selain itu bisa juga kita menghapus dengan cara mencari suatu nilai. Oke, dengan cara mencari suatu nilai. Contoh, saya akan mencari nilai yaitu dengan cara remove ya. Oke, remove. Ini hasil carinya umpamanya Susi ya. Oke, Susi seperti ini cari ya. Kemudian dengan teknis menghapus, hapus dengan remove. Kita tulis di sini list 1. Kemudian kita titik remove, kemudian dalam kurung cari. Oke, dalam kurung cari, remove nilai yang dicari. Nah, oke, kayak gitu deh, pakai remove ya. Nah, kalau kita print lagi ya, kita print lagi di paling bawah. Oke, kita klik run. Nanti Budi, Susi, Joni nanti akan hilang nilainya yang dicari, yaitu Susi sini yang dicari ya kan. Oke, berarti kita klik run dulu. Nah, Susinya hilang, tinggal Budi sama Joni. Itu adalah data terakhir di list 1. Proses pencarian, ada proses update data. Oke, ini update data. Ini ada proses penghapusan berdasarkan indeks. Kemudian ada penghapusan berdasarkan proses searching pencarian. Nah, oke, kayak gitu. Jadi untuk menggunakan pattern itu lebih mudah ya. Ya, tapi kalau kita bandingkan dengan kode Pascal, ini Pascal agak panjang codingnya. Ya, lebih simpel menggunakan Python ya. Pinter. Nah, terus di dalam metode tentang list ini ya, tentang list ini kita bisa juga mencari berapa sih jumlah datanya sebenarnya gitu, mencari jumlah datanya. Oke. Datanya ini kan sudah nampak sih ya, Budi sama Joni ada 2 sih, tapi kalau seandainya kita mempunyai data yang sangat besar, data perusahaan mungkin ya, nanti kan kita nggak bisa scroll panjang gitu ya kan. Jadi kita bisa menggunakan perintah length ya, kalau kita ingin tahu panjang data ya, atau jumlah data sih ya lebih tepatnya,
Jumlah datanya sih berapa sih? Nah, kita kasih koma, kemudian tinggal kita tuliskan len eh, dalam kurung apa namanya, list yang mau dicari atau data yang mau dicari, tempat datanya. Namanya list 1 kalau di sini ya. List 1. Nah, udah kalau kita klik run, jumlah datanya berapa? 2. Ya, karena di sini juga nampak sih ya, cuma 2 itu ya. Tapi kalau nanti kita menggunakan data CSV, ya data-data Excel kan itu ya, yang panjang, nanti kita nggak bisa scroll paling bawah, kecapean kita men-scroll ya. Kita lihatkan data, kemudian kita scroll, ternyata ada ribuan, nah capek kan. Kita menggunakan di sini Python memberi kemudahan menggunakan kode len. Nah, kode len. Nah, kalau kita ingin mencari lagi nilai maksimum, tapi kalau nilai maksimum harus isi data yang berbentuk angka sih. Nah, ini datanya ada yang string. Oke, kita akan coba buat list nomor 2 ya. Oke, saya akan pakai bentuk mencari maksimum ya. List 2 nilainya ada 2, 3, 6, ini bebas saja ya. Ini asal aja. Kemudian oke, seandainya kita mempunyai data isinya semuanya angka gitu ya. Ini saya bebas isinya. Nah, kemudian saya ingin tahu berapa sih jumlah dari nilai paling besar ya. Nilai maksimumnya berapa ya, paling besar. Nah, di Python mudah, tinggal kita tulis max ya. Ya, sama di Excel ya. Tinggal kita tuliskan max, kemudian kita tuliskan nama datanya, listnya, list 2 ya. Oke, list 2. Jadi kalau kita klik run, maksimumnya berapa? 90. Jadi paling besar itu di angka 90. Ya, kita lihat sih data penjualan yang paling besar itu berapa. Nah, kita menggunakan perintah max. Ya, data yang paling sedikit terjual berapa? Kita menggunakan perintah min. Saya pastikan di sini ya. Kebalikan dari max itu adalah berapa nilai dari minimum ini. Tinggal kita tuliskan sini code-nya min list 2. Nah, berapa yang paling kecil? 4. 2, 3, 5, 6, 3, 4. Ini paling kecil 4. Paling besar 90. Nah, gitu ya. Ini kode menggunakan Python lebih enak ya kan. Nah, di Python juga memfasilitasi untuk penggabungan data. Nah, penggabungan data ini biasa dalam materi persiapan untuk data science itu adalah bagian preprocessing. Kalau seandainya ada beberapa data di beberapa tempat digabung jadi satu. Oke, caranya mudah. Nah, contoh list, ada list 3. List 3 nilainya ini saya gabung ya, biar agak mudah untuk membaca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, caranya menggabung saya tambahkan di list baru ya, list 4. Ya, menggabungkan list cukup list yang digabungkan 2 plus list 3. Udah gitu aja ya, nggak terlalu ribet-ribet kali kan. Ini di Python itu mudah, nggak terlalu ribet kali. Nah, kalau kita outputkan, kita lihat hasilnya. List 4 apa isinya ini? List 4. Nah, list 4 itu gabungan dari list 2 yang ini ya, gabung dengan list nomor 3. Hasilnya ini sudah tergabung datanya. Jadi kita bisa menggunakan data yang terbaru list 4. Penggabungan data-data, umpamanya data perusahaan atau data cabang ditambah dengan data cabang. Nah, digabung jadi satu. Nah, cukup list 2 plus list 3. Nah, bahkan penggabungan ini kalau di Python itu bahkan kadang nggak melihat dia datanya string atau numerik ya, nggak perlu dilihat lagi nih kadang, karena dia bisa menggabungkan baik itu string digabung dengan numerik, datanya bisa digabung. Nah, ya, seperti itu dia. Oke,
Terus apa lagi? Bagaimana kalau kita menggandakan data? Oke, menggandakan data bisa juga ya. Menggandakan data cukup dikalikan aja. Ya, beri cukup dikalikan aja. Contoh, saya kan menggandakan data yang yang mana ya? Oke, yang ini aja lah, list 3 ya. Saya kan gabungan list 3. Jadi cukup list 3 dikali 2 menggandakan data ya. Jadi ada data kemudian kita double lagi. Nah, cukup list 3 kali 2. Jadi 1 sampai 7 kali 2 kali. Nah, itu nanti jadinya double. 1 2 3 4 5 6 7 tambah lagi 1 2 3 4 5 7. Nah, ini kalau kita printkan ya, enggak kita masukkan ke dalam list baru. Nah, ini menggandakan data juga mudah ya kan. Apalagi hanya sekedar menampilkan data atau menambahkan data. Oke. Kalau menambahkan data itu ada 2 cara ya. Oke, saya tuliskan ya. Kalau menambahkan data itu ada beberapa cara sih, paling umum ada 2 ya, yaitu dengan cara insert atau menggunakan append ya, insert atau append ya. Contoh umpamanya list 3 yang ini ya, list 3. Oke, tambahkan data list 3, kita cukup tuliskan list 3 kemudian titik append ya, titik append kemudian udah, tinggal kita masukin aja. Contoh yang saya masukin angka 100 ya, angka 100. Nah, kemudian kita print list 3. Nah, oke, kalau kita klik run, nah kita lihat list 3 yang 1 sampai 7 digabung dengan 100 ditambah dengan 100 ya. Ini menggabungkan ya pakai append. Tapi kalau kita menggunakan nanti, kalau seandainya kita praktekkan yang menggunakan Pascal ya, kita menggunakan Pascal itu kita harus masuk dengan algoritma dasar, yaitu kita harus cek dulu record yang paling terakhir. Record yang terakhir dicari, kemudian setelah dapat record yang terakhir baru dimasukkan elemen datanya gitu ya. Tapi kalau di Python menambahkan data cukup aja langsung append, dia langsung menambahkan data di posisi yang terakhir gitu ya, posisi yang terakhir. Kalau posisi terakhir cukup pakai append aja. Nah, tapi kalau kita mensisipkan ya, mensisipkan data ya, saya tulis di sini mensisipkan data. Mensisipkan data, kalau mensisipkan data kita menggunakan insert ya, menggunakan insert. Nah, mensisipkan data itu artinya di posisi indeks yang keberapa gitu, indeks yang keberapa. Contoh list 3 itu nilai terakhirnya ini ya, ini nilai terakhir ya. List 3 nilai terakhirnya 1 sampai 7 kemudian ditambah 100 ya, tambah 100 ya. Kemudian kalau kita mau mensisipkan data, umpamanya mensisipkan data di indeks nomor ini 0 1 2 0 1 2 3 ya. Oke, saya mau masukkan indeks di nomor 3, masukkan indeks yang nomor 3. Nah, kalau kita mau masukkan indeks yang 3, kita tulis list yang kita tuju ya, data yang kita tuju 3, kemudian insert dalam kurung berapa yang mau dipilih indeksnya pilih nomor 3, kemudian mau diisi nilai berapa. Contoh saya diisi nilai 70 ya, 70. Oke. Nah, kemudian kita panggil lagi data terakhir yang sudah update, kita run gitu ya, list 3 print, kita klik run, lihat di posisi yang terakhirnya. Nah, di posisi terakhirnya data terakhir ya, 1 2 3, kemudian 70 nya muncul di indeks nomor 3 ya, karena menggunakan perintah insert ya. Menggunakan perintah insert ya.
insert 3 70. Dia artinya data di indeks nomor 3 kita sisipkan ada nilai yang mungkin nilai yang tertinggal gitu ya. Dia harusnya di posisi nomor 3. Nah, di list sequence-nya cukup langsung ditunjukkan nomor indeksnya saja. Nah, setelah itu yang belakangnya akan mengikuti indeks selanjutnya gitu. Ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8. Posisi terakhirnya di indeks nomor 8. Nah, oke. Jadi seperti itu dia untuk yang apa ya, mensisipkan ya. Oke, itu yang mensisipkan. Nah, bagaimana kalau kita mencoba untuk mencari jumlah datanya sih ya, jumlah data yang dicari ya, yang sama umpamanya ya, umpamanya jumlah yang sama. Nah, kayak gini sih. Saya masukin lagi ya di Seven. Coba saya tambahkan di Seven dengan data ini 100 ya. Nah, ini 100. Oke, kalau ini 100 saya run lagi ya. Nah, berarti 100-nya ada 2 ya. Oke, lihat 100-nya ada 2, data terakhir ya. 100-nya ada 2. 1 2 3 70 4 5 6 7 100 100 gitu kan. Ya, 100-nya ada 2 karena saya append 2 kali ya. Nah, sekarang saya coba menghitung berapa sih data yang mempunyai nilai 100. Ya, nilai 100. Jadi ini seperti ketika meringkas laporan suatu data ya. Yang data yang sama itu jumlahnya ada berapa gitu ya. Oke. Nah, saya tinggal tuliskan saja di sini print. Saya tuliskan namanya nilai 100 di data berjumlah titik 2. Nah, kita kasih perintah, misalnya pakai count. Jadi ini datanya 100 tuh di posisi data apa? Data list nomor 3. List 3, kemudian kita tinggal tulis count seperti di Excel. Count, kemudian yang dicari berapa? Yang dicari adalah 100. Oke, yang dicari 100. Oke. Nah, kalau kita klik run, muncul di sini nilai 100 di data berjumlah 2. Dari mana tahu 2? Karena datanya 100 ini sudah di append 2 kali. Ya, dimasukkan, di add 2 kali ke dalam data ya, list data. Oke, seperti itu dia. Nah, itu beberapa contoh kita memasukkan, menyisipkan, kemudian menghapus di list, ya kan? Kemudian nah, ada sering di program ya, di program Python itu ada teknik menampilkan data ya, menampilkan data. Biasanya bisa menggunakan list print seperti ini, print list 3 langsung ya. Ada juga bisa kita menggunakan pakai for ya. Nah, ini pakai for. Jadi kalau saya tuliskan ya, for x ada yang pakai yang belum? Enggak ada yang pakai ya. For x in. Oke, for x in. Kemudian in di mana ya? In di list 3 titik 2. Oke, kemudian saya print dalam kurung. Kemudian ini nilai x-nya, koma. Saya buat sejajar ya. Kalau pakai sejajar 2 spasi, pakai spasi seperti ini deh. Nah, kalau orang yang programmer ya, kalau programmer itu biasanya kalau membaca ini ya, saya juga pertama pakai Python itu membaca kayak gini. Saya kira x-nya itu adalah nomor urut indeks ya, nomor urut indeks. Jadi 0 1 2 3 4 sebanyak listnya itu ya. Kalau listnya berapa sih jumlahnya? Listnya ini ya, 1 2 3 sampai 100 ya. Atau kalau kita ini ya, saya tuliskan di sini print
yang di atas tadi ada ya. Ini jumlah data pakai len ya. Ini saya pastekan lagi di bawah. Oke, saya pastekan lagi di sini. Saya pastekan list 3. Berapa sih jumlah data list 3? List 3. List 3 itu yang ini ya. Berapa jumlahnya data di list 3? Ya. List 3 saya klikkan ya. Jumlah data list 3 itu ada 10. Ya, isinya apa aja? 1, 2, 3, 70, 4, 5, 6, 7, 100, 100. Nah, ini kalau kita menggunakan for ya. Biasanya kalau programmer menganggap 0 itu adalah X itu adalah nomor urut dari 0, 1, 2, 3 gitu kan, sebagai counter gitu ya. Biasanya kita nyebut sebagai counter, tapi ternyata di pattern X itu bisa menyebutkan langsung isinya. Oke, menyebutkan langsung isinya. Kalau N ini hanya spasi untuk samping. Kalau seandainya ini saya hapus ya. Oke, ini saya hapus, saya klik run, jadinya ke bawah ya. Ya, jadinya ke bawah. Kalau seandainya nggak pakai sih ya. Kalau nggak pakai N 1 sampai terakhirnya 100. Kalau mau sejajar ya sejajar kita harus tambah N pakai spasi ini deh, sejajar ya. Oke, nah baik itu pembacaan data pakai for X in list gitu ya. For X list. Nah terus apa lagi yang belum ya tentang list. Ya, tentang list itu memungkinkan kita untuk men-sort data. Ya, men-sort data. Sort data itu adalah mengurutkan. Kalau kita lihat di sini kan datanya acak-acak nih. 1, 2, 3, 70, 4, 5, 6, 7, 100, 100 gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita buat sort dari kecil ke besar? Bisa ya? Ya, dari kecil ke besar. Ya, kalau sort mudah aja. Kita tinggal tuliskan list yang kita urutkan list berapa? List 3 ya. List 3 titik sort kurung tutup. Ya udah selesai nih. Datanya langsung sort. Langsung diurutkan. Nah, kalau kita mau panggil datanya oke, kita mau panggil datanya ini. Ini saya kasih print ya enggak apa-apa. Sini aja. Printnya langsung aja sih ya, list 3 ya. List 3. Nah, kita lihat datanya dia langsung berurutan. Nah, ini ya 1, 2, 3, 70, 4, 5, 6, 7, 100, 100. Ini langsung berurutan ya. 70-nya langsung geser. Jadi bisa mengurutkan data kita urutkan menggunakan sorts. Dia ada di samping ya. Kalau nggak mau di sampingnya tadi ya, kita harus tuliskan di sini print buka tutup lah ya, atau ya sudah sih berubah tutup dan langsung di bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 70 nya geser ya. Pertama dia indeks nomor 3 langsung geser setelah angka 7 ya. Nah kita menggunakan sorts. Nah selain sorts itu di pattern bisa juga membalikkan data ya. Kalau membalikkan data ya, membalikkan data itu menggunakan reverse ya. Reverse cukup tuliskan list berapa yang di list 3 nya itu datanya, tuliskan reverse ya, pakai reverse ya, betul, pakai reverse kurung buka kurung tutup. Nah terus sudah kita cek datanya balik atau enggak gitu kan, klik run ya, kita lihat 1, 2, 3, 70 sampai 100. Nah ketika reverse itu angka 100 nya paling depan ya, angka 100 nya paling depan karena kita akan memungkinkan ada data yang kita lihat dari paling terakhir atau data yang paling depan, paling awal. Nah itu bisa kita putar-putar gitu dia. Nah baik, itu tentang list ya, kurang lebih penggunaan list seperti itu. Nah di dalam list itu ada kenal juga namanya multidimensi. Kalau ini listnya cuma satu dimensi ini satu dimensi. Bagaimana kalau lebih dari satu dimensi, multidimensi?
Multidimensi itu seperti ini contohnya, atau saya buat barulah di sini. Nah, tentang multidimensi, multidimensi di list. Nah, oke, tentang multidimensi di list. Pertama, pertama kita mau buat data apa ya? Oke, saya tuliskan dulu ya. Data tentang nama aja lah. Oke, mahasiswa lah ya. Data mahasiswa sama dengan kurung siku. Nah, di dalam kurung siku itu ada beberapa kurung siku di dalamnya. Ini ada 1, dimensi 2, dimensi 3. Nah, oke, kita ada dimensi 3 dimensi. Dimensi yang pertama untuk nama-nama. Oke, jadi nama-nama. Budi, kemudian Susi, kemudian Putri, ya, dan seterusnya. Kemudian dimensi yang kedua, umpamanya adalah nilai ya, nilai. Umpamanya di sini 90, ada 78, ada 83. Nah, ini nilai. Dimensi yang ketiga umpamanya mata kuliah ya. Mata kuliahnya umpamanya mata kuliah data structure ya. Oke, kemudian mata kuliah apa lagi? Mata kuliah Java ya. Oke, kemudian mata kuliah Python ya. Algoritma. Oke, dah. Algoritma. Jadi ini namanya data ini multidimensi. Data list mahasiswa mempunyai 3 dimensi data. 1 tentang nama, 2 tentang nilai, 3 tentang mata kuliah. Nah, ini namanya data dimensi. Nah, kalau seandainya kita misalnya kita ingin mengambil data. Oke, kita mengambil data, cukup kita tuliskan print aja. Print, kemudian list MAS, kemudian data apa yang mau kita ambil gitu ya. Data apa yang kita ambil. Contoh, kemudian kalau saya lihat 0, 1, 2. Oke, saya tuliskan ini 2. Kemudian lagi kurung sikut lagi. Kemudian 0, 1. Saya tulis 1. Oke, kalau kita klik run, ya, keluarnya adalah error ya. Dan keluarnya adalah integrate or slash not tuple. Oh iya. Nah, baik, not tuple ya. Baik, jadi untuk ini errornya ya, karena untuk datanya ini harus kita kasih koma ya. Oke, sorry lupa, ini harus kita kasih koma dulu nih biar tidak error. Ini yang terakhir nggak perlu lagi. Nah, jadi untuk biar kita membaca 21 itu siapa ya? 21 ini adalah nomor 0. Ini nomor 1. Oke, ini adalah nomor 2. Kemudian 2, satunya ini 0, ini 1. Jadi kalau kita klik run, ya, munculnya adalah Java. Ya, sama persisnya. Ya, multidimensi. 21 itu adalah Java. Ya. Oke, itu kalau kita berbicara tentang multidimensi. Di multidimensi itu apa ya? Ini di dimensi 1, dimensi 0, ini dimensi 1. Kemudian ini dimensi yang kedua. Jadi kalau 2 kemudian pilih yang 1, 0, 1, 2. Satunya Java, keluarnya adalah Java. Kalau ini yang kedua, keluarnya adalah algoritma.
Kalau ini yang ke satu, yang ke nol, nol itu data structure, maka keluarnya adalah data structure. Kalau ini kita nilai 90 itu adalah dimensi nomor 1, indeks yang nomor 0, keluarnya 90. Gitu ya, ini multidimensi. Caranya manggil sih gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita melihat data-data dari data multidimensi? Ya, melihat data-data dari multidimensi. Ini saya hapus atau ini saya nonaktifkan dulu ya. Nah, kita bisa juga menggunakan perintah ulangan for. For list, kita kasih nama aja dulu. Kita kasih nama aja M, kita M bebas aja ya. M atau MHS lah ya. MHS, kemudian in di dalam list MHS. Oke, titik 2 for MHS in list MHS. Nah, di dalamnya lagi itu adalah per dimensinya. Jadi kita tuliskan lagi for dimensinya lagi. Jadi apa, data lah ya. Ini data, kemudian in MHS ya, MHS ini ya. Kemudian kita printkan data dari datanya itu. Ini yang per itemnya kita printkan. Jadi kalau kita klik run ya, nah data semuanya yang di dimensi ini semuanya itu bisa kita jalankan pemanggilannya menggunakan for dengan double for atau dengan for bersarang. Di dalam for ada for. Jadi for yang pertama adalah menghitung berapa nomor dimensinya. For yang kedua itu adalah memilih per item di dalam dimensinya. Nah, ini contoh pemanggilan atau pemakaian multidimensi list. Oke, list. Nah, seperti itu dia, list ya. Nah, baik, itu mungkin contoh beberapa tentang list ya. Mungkin sudah banyak sih kurang lebih penjelasannya kayak gitu kan.